Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu Guru di seluruh Indonesia. Saya Purnawati SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Kutai Kartanegara. Kali ini, tugas pada modul 1.4, demonstrasi kontekstual tentang penerapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat membentuk murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 tahapan dalam segitiga restitusi, yakni menstabilkan identitas, validasi, dan menanyakan keyakinan. Berikut adalah 2 kasus yang penanganan masalahnya menggunakan segitiga restitusi. Atar, saya dengar dari pembina Pramuka Putra katanya Atar sering bolos ya, atau sering gak ikut kegiatan Pramuka. Iya, Miss. Sudah berapa kali saya ingat Atar? Seingat saya sudah bolos sekitar 3 kali, Miss. Aduh, bolos itu kesalahan bukan sih Tar? Kesalahan, Miss. Oke, berbuat salah itu manusiawi Tar. Sering banget atau setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Tinggal bagaimana kita kemudian memperbaiki kesalahan kita sehingga kita nantinya bisa menjadi orang yang lebih baik lagi ya Tar ya? Iya, Miss. Oke, Tar, kenapa sih Tar suka bolos kegiatan pramuka? Saya bolos karena saya tidak punya tongkat dan tali, Miss. Jika saja Atar itu cerita sama orang tua Atar atau cerita sama saya atau cerita sama pembina pramuka bahwa Atar tidak punya tongkat dan tali, dan alasannya kenapa nggak punya tongkat dan tali itu disampaikan sehingga Atar mendapat solusi ya Tar ya. Iya. Nah, Atar sadar nggak sih bahwa yang Atar lakukan itu kesalahan? Sadar, Miss. Sadar. Melanggar tata tertib nggak sih Tar? Melanggar, Miss. Melanggar tata tertib. Apa yang Atar melanggar? Saya melanggar kedisiplinan, Miss. Oke, kedisiplinan. Menurut Atar, kedisiplinan itu penting nggak sih diterapkan? Penting, Miss. Penting. Kenapa penting? Agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan mencerminkan profil pelajar Pancasila. Oke, dan lebih bertanggung jawab ya Tar ya? Yes. Bisa lebih bertanggung jawab, bisa disiplin, dan bisa menjadi orang yang bisa mengimplementasikan atau menerapkan profil pelajar Pancasila. Kita udah belajar tentang itu ya Tar ya? Iya. Salah satunya bertanggung jawab. Kalau bolos di kegiatan pramuka atau di kegiatan sekolah itu benar nggak sih? Itu perilaku yang tidak baik, Miss, dan itu tidak benar. Oke, terus apa yang akan Atar lakukan supaya nggak bolos lagi nanti? Saya akan berusaha menabung untuk membeli tongkat dan tali, dan saya berusaha agar saya tidak bolos lagi. Oke, bagus sekali ya. Artinya Atar sudah tahu, sudah paham apa yang harus Atar lakukan. Bahwa kedepannya Atar harus disiplin, harus bertanggung jawab, mengikuti kegiatan dan semua program-program sekolah dengan baik ya Atar ya. Iya, Miss. Oke, baik Atar, sudah paham. Harapan saya kedepannya tidak terulang lagi ya Atar ya. Iya, Miss. Oke, lebih rajin ya Atar ya. Baik, Miss. Oke, sudah Atar sekarang boleh balik ke kelas. Terima kasih, Miss. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atar dan Rizahwan. Saya berasal dari kelas 8 Tan Malaka. Saya sangat senang diajak berdiskusi dengan Miss Purna untuk mencari solusi dari masalah yang saya hadapi sekarang, agar saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan bertanggung jawab yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Dari temenmu, katanya kamu ribut dengan Rangga. Apa benar? Iya benar Miss. Loh, kenapa? Dia pulpen saya Miss. Jadi pulpen saya sering hilang. Saya nggak tahu siapa yang ambil. Jadinya pas ada dia ambil, saya jadi marah. Oh begitu ya. Ya wajar ya Karen marah terhadap Rangga. Mungkin kalau Miss Purna udah ada di posisi Karen, Miss Purna juga akan marah terhadap Rangga. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Rangga? Saya marahin dia Miss. Saya suruh dia pulpen saya. Karena sudah terlanjur marah dan emosi, akhirnya saya berbuat kegiatan. Aduh, tapi apa yang Karen lakukan mungkin itu akibat dari Karen sudah sering kehilangan ya. Lalu apa kata Rangga? Dia bilang dia nggak ada pulpen saya Miss. Kata dia nunggu di meja. Terus saya minta maaf sama dia karena sudah nuduh dia sembarangan. Nah,
saya menghargai sikap Karen yang sudah berani minta maaf karena apa yang sudah Karen lakukan tadi terlalu emosi ya, terburu-buru menuduh tanpa bertanya terlebih dahulu. Tapi saya menghargai karena Karen sudah berani untuk minta maaf. Baik, sekarang kita pikirkan, apakah tindakan yang Karen lakukan tadi itu sudah benar? Salah ya. Oke, sekarang menurut Karen, kesalahan apa sih yang sudah Karen lakukan? Tidak menghormati dan menghargai teman. Oke, kurang menghormati dan menghargai teman ya. Langsung marah-marah, langsung emosi. Menurut Karen, saling menghargai itu penting gak sih? Penting, Miss. Penting. Lalu, kalau sedang kesal, kita tuh sebaiknya apa sih yang harus kita lakukan? Harus lebih sabar, bisa menahan emosi. Oke, jadi Karen harusnya bisa lebih sabar, bisa menahan emosi, mungkin menanyakan dulu, jangan langsung menuduh gitu ya Karen ya. Nah, terus apa sih yang harus kita lakukan atau yang harus Karen lakukan ke depannya? Harus lebih sabar dan menanyakan terlebih dahulu secara baik-baik. Harus lebih sabar, menanyakan lebih dahulu secara baik-baik ya, supaya tidak langsung emosi atau meluapkan emosinya. Sekarang Karen sudah paham Sudah, Miss. apa yang harus Karen lakukan jika menghadapi hal seperti itu ya? Oke, baik, saya hargai apa yang sudah Karen lakukan. Semoga kedepannya Karen bisa lebih lagi, lebih baik, lebih menghargai, lebih menghormati sesama teman. Karena hal tersebut penting untuk kita berada di sekolah ya, saling menghargai satu sama lain. Oke, kalau begitu Karen boleh kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elmira Karen Aprilia. Saya senang sekali telah diajak berdiskusi dengan Miss Purna untuk menjadi pribadi yang lebih bisa menahan dan mengendalikan emosi. Dan saya harus lebih bisa bersahabat dan menghargai teman-teman yang ada di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Terima kasih. Baiklah, itulah tadi pemaparan dan contoh penanganan kasus dengan menggunakan segitiga restitusi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.